Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arbi'a, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 24 September ba'da duhur, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ma'had Muqbil, Darmasraya, Sumatera Barat. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Muslim, yang mana kita masuk kepada bab yang ke-36. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu bayani kaunil iman billahi ta'ala afdolal a'mali. Chapter clarifying that faith in Allah Most High is the best of deeds. Penjelasan bahwa sesungguhnya amalan iman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan. Maka iman kepada Allah, faith in Allah Most High is the best of deeds. Maka iman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan. Itu makna hadis ini. Wa haddatsana Mansur ibnu Abi Muzahim, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd, wa haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad, akhbarana Ibrahim yakni ibn Sa'd an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanun billah. Qala thumma madha? Qala al-jihad fi sabilillah. Qala thumma madha? Qala hajjun mabrurun. Wa fi riwayah Muhammad ibn Ja'far qala imanu billah wa rasulih. Wa haddatsanihi Muhammad ibn Rafi' wa Abdullah ibn Humaid an Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mithlahu. Idan madarul hadis ila Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah wa zada fi riwayah al-iman billah wa kadalika wa rasulih. So this hadith, barakallahu fikum, Abu Hurairah narrated from the messenger of Allah when someone asking ayul a'mali afdal. The messenger of Allah was asked about the best of deeds. Maka ditanya Nabi, kata Abu Hurairah, amalan apa yang paling baik? So he said, Nabi menjawab, believe in Allah. Amalan yang paling baik di dalam Islam adalah believe in Allah. Melaksanakan iman kepada Allah. Kemudian orang yang bertanya ini mengatakan, summa madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. So what's next? The Prophet said, jihad in the cause of Allah. Berjihad yang tujuannya hanya untuk Allah. Maksudnya seseorang melaksanakan jihad bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan kabilah, kelompok, bukan, tetapi untuk Allah. Kemudian ditanya lagi, summa madha? Qala hajjun mabrur. So the third, so what after jihad? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, pilgrimage accepted into the grace of the Lord. Hajjun mabrur maknanya
ibadah haji yang diterima oleh Allah karena terpenuhi rukun dan syaratnya dan keikhlasannya. Maka inilah 3 amalan. So this the 3 of the good deed. So the first is iman to Allah, and the other riwayah and his messenger. Maka di riwayat tadi disebutkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan prakteknya tidak mudah. Seseorang beriman kepada Allah, maka dia beriman tentang wujudnya Allah dan tentang sifat-sifat yang mulia dari Allah, yang mana Allah maha memberikan rizki dan maha demikian dan demikian. Dan juga mengimani apa sih kewajiban Allah atas hamba dan kewajiban hamba atas Allah, agar kita melaksanakan tauhid, beribadah hanya kepadanya, tidak kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Maka ini iman billah, derajat yang paling tinggi dalam peribadatan. Dan di riwayat juga iman kepada nabinya, iman kepada nabi kita. Kemudian setelah itu apa? Melaksanakan jihad fi sabilillah. Maka kenapa jihad fi sabilillah dijadikan tingkat yang kedua? Karena tidaklah seseorang melaksanakan jihad fi sabilillah kecuali dia telah beriman kepada Allah. Dan dijadikan yang ketiga adalah hajjun mabrurun. Maka dia adalah orang yang melaksanakan haji yang diterima hajinya. Dan kenapa dijadikan haji setelah jihad? Karena haji perbuatan yang sangat besar, di mana dia akan mendatangi Makkah. Tidak sembarangan jihad, misalnya di Jakarta atau jihad di Singapura, naik haji di Singapura or Malaysia, no, but Hajj must in Makkah. So we need make money. Ma'adalik di Indonesia semua orang pengen naik haji. Cita-cita mereka jika ditanya tukang beca naik haji. Jika ditanya cita-cita mereka ojol, bang sudah berapa tahun ojol? Sudah 5 tahun. Apa tujuannya? Naik haji. Kita nabung untuk naik haji. Maka kuota haji di Indonesia sangat besar, butuh kepada ngantri sekitar 10 tahun. Lebih sekarang 15 tahun. Dan kemarin diberikan kuota lebih besar, namun dikorupsi. Allahul musta'an. Maka inilah kenapa hajjun mabrur sangat berat, karena ibadah ini tidak hanya sekedar ibadah, tapi membutuhkan juga uang. Dan apalagi di Indonesia butuh ngantri. Allahul musta'an. Maka ini 3 dari amalan yang dimana sangat besar di sisi Allah. So we coming now to the next riwayah. So the next riwayah, haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani, haddatsana Hammad bin Zaid, haddatsana Hisham ibn Urwah, wa haddatsana Khalaf ibn Hisham, wa lafdulahu haddatsana Hammad bin Zaid an Hisham ibn Urwah an abihi an Abi Murawih al-Laythi an Abi Dar. So the second hadith not from Abi Hurairah, but from the other Sahabah, from Abi Dar. Maka hadis yang kedua bukan dari Abi Hurairah tetapi dari Abi Dar. Qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Qala al-imanu billah wal jihad fi sabilih. Maka dijawab oleh Nabi langsung 2 perkara. Pertama, the first is al-iman billah wal jihad fi sabilih.
So the second hadith narrated from Abi Dzar. The Messenger of Allah asked, which of the deeds is the best? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, believe in Allah and jihad in His cause. So here Nabi straight give two deeds. The first is believe to Allah, and the second jihad in His cause, jihad fi sabilillah. And after this, qala qultu ayyur riqab afdal? Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. So the second question after what is the best deed, Nabi Muhammad SAW said, believe in Allah and jihad in His cause. So I again asked, who is the slave whose emancipation is the best? So Nabi Muhammad SAW replied, one who is valuable for his master and whose price is high. And whose price is high. Maka ditanya yang berikutnya, ayu riqab afdal? Maka budak belian, riqab the meaning slave. Maka budak belian apa yang paling mahal dan pahalanya paling besar jika dibebaskan, itu maknanya. Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. One who is valuable for his master and whose price is high. Maka dia itu ada dua perkara. Yang pertama, yang paling dicintai oleh tuannya. Maka budak belian di zaman dulu dijual di pasar. Maka orang membeli budak tersebut, tinggi, kekar, berotot, perutnya dibuka, mempunyai six packs. Kemudian otot triceps, biceps besar. Wah, ini bagus ini. Bisa bekerja 24 jam. Misalnya, bisa naik pohon kelapa, menurunkan kelapa, dan seterusnya. Al-muhim seperti itu. Maka di sini dia membeli dengan uang yang mahal. Karena tidak mau menjual budak ini kecuali dengan uang yang mahal. Gagah, tinggi, kekar, dan sebagainya. Maka dibeli dengan biaya yang mahal. Kemudian setelah itu, di dalam kehidupannya pun dia beradab. Sangat dicintai oleh tuannya. Apalagi setelah itu masuk Islam. Maka di sini di saat masuk Islam, Nabi sangat menganjurkan untuk dibebaskan. Dan walaknya kepada siapa? Ilaman yuktik. Jadi walaknya nanti misalnya dia diambil oleh Quraisy, dibeli oleh kelompok Quraisy. Maka dia orang Afrika. Dari kelompok orang barbar misalnya di Afrika. Maka akhirnya dibeli oleh orang Quraisy dan masuk Islam, dibebaskan. Maka dia bukan al-barbari lagi. Kita katakan asluhul barbari, orang barbar, namun jadi al-Quraisy. Jadi kabilah Quraisy. Maka jangan kaget, dari semenjak dulu di Saudiyah terutama banyak orang-orang yang hitam legam dari Afrika, kemudian Saudi asli dari Saudiyah. Ya memang seperti itu dari zaman dulu. Orangnya Quraisy namun tampangnya bukan Arab, tampangnya Afrika misalnya. Seperti itulah. Dulu Atha Ibnu Abi Rabah seperti itu keadaannya. Imam agung dalam keadaan dari Afrika dan budak dan dibebaskan.
Maka ditanya, pertanyaan sekarang bukan dari amalan yang paling baik, namun saya ingin membebaskan budak. Budak saya yang saya bebaskan bagaimana yang lebih baik. Maka bukan budak yang kurus kering krempeng, bawa air aja jatuh seember karena saking lemahnya. Budak seperti ini tidak ada orang yang mau. Atau dia bagus, cuman akhlaknya buruk, suka mencuri, punya tuannya, apa saja. Ternyata dia punya koleksi. Di kamar khususnya dia, ini semua barang-barang tuannya dikutil. Meskipun perkara kecil, namun tukang ngutil, kleptomania. Maka budak seperti ini tidak ada yang mau. Maka kembali kepada permasalahan, budak yang bagaimana yang mendapatkan pahala yang besar. Disebutkan anfusuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan, dua perkara. Pertama, dia sangat dicintai. Maka kalau ingin membebaskan, bebaskan budak yang sangat dicintai. Itu maknanya. Dan yang kedua, yang harganya jelas lebih mahal. Maka ini sama seperti sedekah. Kita bersedekah dengan apa yang kita lebih cintai, itu lebih mahal dan lebih mendapatkan pahala lebih besar. Misalnya kita mempunyai sesuatu ingin disedekahkan, namun belikan yang terbaik, maka itu pahalanya lebih besar. Kemudian disebutkan qultu fa in lam af'al, maksudnya di sini jika aku tidak bisa melaksanakan seperti tadi, membebaskan budak, tidak punya budak, tapi ingin melaksanakan amalan, tentunya setelah dia beriman dan seterusnya, maka apa amalan yang lain maksudnya? Agar dia bisa melaksanakan amalan tersebut. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Maka di sini dijawab, if I can afford to do it, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, help an artisan or make anything for the unskilled laborer. Maknanya kamu membantu manusia melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya menjadi mudah, atau melaksanakan pekerjaan dari yang tidak profesional. Karena kamu profesional, bantu menjadi pekerjaan yang baik. Maksudnya bantulah manusia untuk melaksanakan perbuatan. Jika dia mampu, permudah. Itu maksudnya. Maka makna dari hadis ini, kita membantu manusia untuk memberikan kemudahan kepada mereka dalam berbagai bidang. Baik dari segi ilmu dunia, kita mengajari mereka menjadi tukang, atau dia membuat sesuatu yang tidak profesional, kita bantu menjadi profesional, atau kita mengajari mereka butuh mendapatkan ilmu hadis, kita ajari ilmu hadis, membutuhkan ilmu Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, ilmu tajwid dan ilmu qiraah misalnya. Maka itu maknanya. Ini perbuatan yang baik. Jika tidak mampu untuk membebaskan budak, tidak punya budak, orang biasa, bukan orang kaya yang mempunyai budak yang banyak misalnya. Qala qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Maka dipertanyakan lagi, jika aku, you see that I'm helpless in doing some of these deeds, maka aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Orang ini memang miskin, dan Abu Dzar termasuk dari para sahabat yang zuhud, tidak mempunyai apa-apa. Maka bagaimana di sini? Ini pertanyaannya sangat penting. Tadi dari orang-orang yang kaya sampai mempunyai budak, ingin membebaskan budak, pahalanya yang paling besar bagaimana? Budaknya banyak. Maka dipilih mana yang paling dicintai dan yang paling mahal harganya, selesai. Kembali kepada pertanyaan yang
bersifat semua orang mempunyai kemampuan misalnya. Maka bagaimana kalau tidak punya budak tapi mempunyai skill, kemampuan bantu orang lain dengan skill kamu, mengajari, membuatkan sesuatu dan sebagainya. Ini dengan skill yang dia mampu, itu maknanya. Kemudian pertanyaan terakhir, jika tidak mempunyai skill, paham? Harta tidak punya untuk membebaskan budak, skill pun tidak punya sampai mengajari manusia Al-Quran, hadis, berdakwah dengan ikhlas kepada Allah, atau yang lainnya, tidak punya, tidak mampu untuk mengajar misalnya, tidak mempunyai pengalaman dan keahlian, bahkan mengajari orang membangun rumah pun tidak punya skill dunia dan din. Lalu bagaimana ingin melaksanakan kebaikan? Maka dikatakan oleh Nabi, lihat bagaimana jalan-jalan kepada kebaikan itu banyak. Takuffu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Maka jika memang tidak mempunyai apa-apa dari budak untuk dibebaskan dari kemampuan yang kamu punyai, kamu tidak punya, maka desist from doing mischief of the people. Maka tidak berbuat keburukan, lisanmu tidak menggibahi, tanganmu tidak memukul, mencuri, membunuh, mendolimi. That is the charity of your person on your behalf. Maka yang demikian itu sedekah untuk kamu kepada dirimu. Maka di sini kita menjadi pengetahuan. Seseorang yang tidak mendolimi temannya, tetangganya, itu dia bersedekah untuk dirinya. Jadi please, jangan mengganggu saudara-saudara kita. Kita sesama santri sama-sama belajar. Jangan mengganggu santri yang lain. Bahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di antara kalian saling tolong-menolong. Bisa menolong dengan harta jika lebih, bisa menolong dengan memberikan ilmu, tidak faham, difahamkan. Banyak jalan menuju kebaikan. Maka dengan diamnya kamu maksudnya tidak mendolimi saudaramu, dengan menghinanya, dengan membulinya, dengan tangannya, mendolimi, memukul, dan seterusnya, maka itu sudah menjadi kebaikan bagi kamu, bahkan disebutkan sebagai sedekah atas dirimu. Maka di dalam hadis yang terdahulu telah kita lewati dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang muttafaqun alaih dan Anas juga, apa Nabi Muhammad SAW ditanya, ayul a'mal afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Al-muslimu al-afdal, muslim yang paling baik yang bagaimana? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka muslim yang terbaik adalah orang muslim yang tidak menyebabkan kedoliman dengan tangan dan lisannya kepada muslim yang lain. Jadi kesimpulannya, dengan kita tidak mendolimi saudara kita saja, itu sudah sedekah, sudah amalan yang baik, sudah dinamakan sebaik-baiknya muslim. Maka hadis ini dari Abi Dar terutama, dan sebelumnya tadi dari Abi Hurairah, menjelaskan Nabi tentang, so the conclusion barakallahu fikum, about two hadis talking about how much turuk, how much places, how much ways to do good deeds. So the first from hadis Abi Hurairah, ya Rasulullah, ayu muslim afdal, or what is the best deeds? Al-iman billah, faith to Allah. And the second, al-jihad fi sabilillah. And the third, hajjun mabrur. This hadith Abi Hurairah. And hadith Abi Dar, longest than, lebih luas, lebih panjang. Maka sama, ya Rasulullah, kata Abu Dar, amal apa yang dicintai oleh Allah? Langsung dijawab, al-iman billah wal jihad fi sabilillah. Selesai. Terus amalan yang berhubungan dengan harta. Dan pada zaman
Nabi dan zaman para sahabat yang berhubungan dengan harta, semakin banyak harta, semakin banyak budak belian. Karena dia membeli di pasar. Maka di sini ingin fikih tentang membebaskan budak belian mana yang lebih baik, kata Abu Dar. Maka yang lebih baik, yang lebih kamu mencintai karena akhlaknya dan tenaganya dan lebih mahal. Itu yang lebih baik. Maka dia pernah membeli budak yang lebih mahal dan lebih baik akhlaknya, itu yang dibebaskan. Itu lebih besar pahalanya. Kemudian kembali lebih turun lagi. Kita ini orang-orang biasa, gak punya budak-budak, tapi punya keahlian. Lalu ditanya lagi oleh Abi Dar, lalu kalau tidak mempunyai budak-budak bagaimana? Orang biasa kita. Nah, kamu punya keahlian, berikanlah keahlianmu untuk membantu manusia. Keahlian dunia, bagaimana cara mencangkok misalnya tamar, mencangkok kurma misalnya di Madinah di zaman itu, atau bagaimana cara membangun rumah agar di Madinah mulai banyak orang-orang datang dari luar untuk tinggal di Madinah. Bagaimana membangun rumah, membantu membangun rumah dan seterusnya. Ini skill, keahlian. Selesai. Bahwa orang yang membantu saudaranya itu amalannya besar. Akhirnya ditanya lagi oleh Abu Dar yang paling minim. Kita gak punya harta, mempunyai budak. Kita gak punya skill, keahlian untuk membantu saudara-saudara kita dari keahlian kita. Gak bisa ngajar, gak bisa apa saja. Terus bagaimana ya Rasulullah ingin melaksanakan amal soleh? Ya sudah, kuffas syarrik. Jangan kamu berbuat keburukan, itu sudah cukup. Jadi seorang muslim dengan tidak membuat keburukan kepada saudaranya itu sudah cukup. Maka seseorang tidak menggibahi temannya, seorang tidak mencuri punya temannya, seorang tidak mendolimi temannya, itu sudah ibadah. Maka dikatakan oleh Nabi bahkan, fa innaha shadaqah minka an nafsik, bahwa itu adalah sedekah bagi kamu dengan kamu tidak mendolimi orang lain. Dan bahkan di hadis yang kami sebutkan tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, afdal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya dari seorang muslim amalannya adalah yang mana tetangganya, teman dekatnya, teman belajarnya, teman sekampusnya itu tidak merasa didolimi oleh temannya, itu kebaikan dari amalan. Maka muslim yang baik, yang tidak mendolimi tetangganya, teman-temannya, dan yang lainnya. Maka inilah dari hadis yang kita berikan, dari hadis Abi Dar. Maka di sini kita baca yang terakhir riwayat Abi Dar. Cukup 2 sahabat karena masih banyak hadis ini. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abdullah bin Humaid qala Abdun akhbarana wa qala Ibnu Rafi' haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri an Habib maula Urwah ibni Zubair an Urwah ibni Zubair an Abi Murawih an Abi Dar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi ghaira annahu qala fatu'inu sani'a au tasna'u la ahraqa. Membantu manusia untuk memberikan skill tertentu, mengajari manusia kepada perbuatan yang lebih profesional, maka itu bisa dilaksanakan menjadi amalan yang baik. Maka selesailah 2 hadis. Hadis dari Abi Hurairah 1 jalan, hadis dari Abi Dar 2 jalan, dan hadis Abi Dar lebih panjang dari sebab-sebab kebaikannya disebutkan. Maka ini yang bisa kita berikan, dan insya Allah di pelajaran yang lain kita akan masuk kepada riwayat-riwayat yang lain seperti hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga yang lainnya. Maka sebelum kita tutup, tafadhalu